Tumbal pesugihan. Hujan deras mengguyur lereng Gunung Tidar malam itu, ketika Lestari memutuskan kembali ke desa setelah hampir 5 tahun merantau di Jakarta. Rumah warisan orang tuanya terlihat gelap, kusam, dan nyaris tak terurus, berdiri kaku di ujung jalan setapak yang kini dipenuhi semak belukar. Ada sesuatu yang membekap dadanya saat membuka pintu tua itu. Bau apek bercampur harum kemenyan menyambutnya. Di dalam rumah, bayangan masa kecilnya menari-nari di antara perabotan tua, tapi kini semua terasa asing. Tak ada lagi tawa hangat ibunya atau suara serak ayahnya. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang menusuk, dan sebuah ruangan kecil yang selalu dikunci sejak dulu, kini terbuka sedikit. Lestari menelan ludah, merasa ada sesuatu yang menantinya di dalam sana. Sesuatu yang tak ingin ia temui, tapi sudah terlalu lama memanggil-manggil dari balik gelap. Ia masuk ke ruangan itu, dengan tangan gemetar dan napas tercekat. Ruangan itu kecil, nyaris seperti gudang, tapi di dalamnya tertata rapi berbagai sesajen. Bunga 7 rupa, dupa yang masih menyala setengah, dan sebuah kendi tanah liat berisi cairan merah kehitaman. Di dinding tergantung beberapa foto hitam putih yang telah menguning. Wajah-wajah keluarganya yang terlihat berbeda dari yang ia kenal. Tapi satu foto menarik perhatiannya. Seorang perempuan muda yang sangat mirip dirinya. Terlalu mirip, bahkan hingga ke tahi lalat di bawah bibirnya. Namanya tertera samar di bawah. Ratri, 1958. Lestari tak pernah mendengar nama itu dalam cerita keluarga. Saat ia menyentuh bingkai foto itu, seberkas angin dingin menyapu tengkuknya, dan kendi di meja bergoyang sendiri, menumpahkan cairan merah yang langsung membentuk simbol aneh di lantai. Ia terpaku, tubuhnya kaku, dan dalam bisikan samar, ia mendengar namanya disebut, bukan sekali, tapi berkali-kali, dari segala arah. Malam itu, Lestari tak bisa tidur. Di kamarnya, bayangan perempuan dengan rambut panjang dan mata kosong terus menghantuinya. Ia mencoba mengingat cerita lama dari ibunya, tentang leluhur yang katanya punya ikatan dengan gunung, tapi dulu ia tak pernah peduli. Kini, ingatan itu datang satu demi satu, seperti potongan teka-teki yang ingin disusun ulang. Keesokan paginya, ia mendatangi Mbah Surip, dukun tua yang tinggal di pinggir hutan dan dikenal sebagai penjaga rahasia desa. Pria renta itu menatap Lestari dengan mata berkaca-kaca, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Kamu anak dari keturunan Ratri, yang dulu menyerahkan dirinya untuk pesugihan. Tapi perjanjian itu belum lunas, Enduk, katanya pelan. Tumbal terakhir belum diberikan. Lestari tercekat. Siapa tumbal terakhir itu, Mbah? Tanya Lestari. Mbah Surip hanya menghela napas panjang, lalu menunjuk ke arah hutan. Jawabannya ada di sana. Tapi bersiaplah, karena setelah kamu tahu, kamu tak bisa mundur lagi. Hutan yang mengelilingi Gunung Tidar terasa lebih gelap dari biasanya. Meski matahari bersinar, langkah Lestari seolah ditelan semacam kabut halus yang membuat arah menjadi kabur. Di dalam hutan, ia menemukan pondok tua yang nyaris runtuh, dengan pintu yang terbuka mengundang. Di dalamnya, ia melihat lukisan besar di dinding. Sosok perempuan berdiri di tengah lingkaran api, dengan tubuh separuh manusia dan separuh siluman. Di bawahnya tertulis dalam aksara Jawa kuno, Sugih, nanging nganggo nyawa. Kaya, tapi harus dengan nyawa. Lestari mulai menyadari bahwa kekayaan keluarganya di masa lalu bukan sekadar hasil kerja keras. Ada perjanjian kuno yang dibayar dengan darah dan nyawa. Dan kini, perjanjian itu menuntut pelunasan terakhir. Ketika malam tiba, Lestari bermimpi didatangi perempuan bernama Ratri, sosok dalam foto. Dalam mimpinya, Ratri menangis sambil berkata, "Aku dikorbankan oleh ayah kita demi kekayaan. Tapi rohku tak tenang, karena tumbal terakhir harus dari garis darah. Kalau bukan kamu, maka anakmu yang belum lahir akan diambil." Lestari terbangun dengan peluh dingin. Jantungnya berdetak kencang. Ia belum menikah, bahkan belum hamil, tapi mimpi itu terasa nyata.
Ia tahu, ia harus memutus rantai pesugihan ini sebelum tumbal itu ditagih dari generasi selanjutnya. Tapi bagaimana caranya? Jika roh-roh leluhur dan kekuatan pesugihan sudah membuntutinya kemanapun ia pergi, Lestari kembali ke rumahnya dengan tubuh lemas dan pikiran kalut. Malam itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya, dan ia mendengar suara langkah kaki dari loteng meski tak ada seorang pun di sana. Aroma kemenyan kembali tercium, semakin menyengat hingga menusuk hidung. Ia menatap ke cermin di ruang tamu, dan sesosok bayangan perempuan muncul di belakangnya. Bukan hanya pantulan, melainkan wujud nyata. Ratri berdiri di sana, rambutnya terurai menutupi wajah, dan dari matanya mengalir darah hitam pekat. Putuskan perjanjian ini, bisik Ratri, bakar kendi darah, dan hapus lingkaran pemanggil. Tapi sebelum Lestari sempat bertanya lebih jauh, sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan cermin yang kini retak seperti terkena hantaman keras. Lestari tahu apa yang harus dilakukan, tapi jiwanya terbelah. Jika ia membakar kendi itu dan menghapus ritual leluhur, ia akan mengakhiri pesugihan, tapi juga kehilangan semua yang diwariskan padanya. Tanah, rumah, kekayaan. Ia akan kembali jadi orang biasa, miskin, seperti sebelum perjanjian leluhur mereka diteken. Tapi jika ia terus membiarkannya, tumbal nyawa akan ditagih, darinya, atau dari anaknya nanti. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kendi itu, menyiramkan minyak tanah, dan membakarnya di halaman belakang. Api menyala besar, dan dari kobaran itu terdengar jeritan yang bukan berasal dari dunia ini, jeritan marah, sedih, penuh kutukan. Malam itu, badai besar menghantam desa. Petir menyambar pohon-pohon, angin mengamuk seperti hewan buas. Lestari berlindung di dalam rumah sambil memeluk dirinya sendiri, berdoa agar semua ini segera berakhir. Namun tepat pukul 3 pagi, pintu rumahnya terbuka sendiri. Seorang pria tua masuk tanpa suara, Mbah Surip. Tapi wajahnya bukan lagi manusia. Matanya hitam legam, kulitnya kelabu, dan dari mulutnya keluar suara dua nada. Suara Mbah Surip dan suara makhluk lain yang lebih dalam. Kamu pikir bisa memutuskan perjanjian begitu saja? Tumbal sudah ditentukan. Jika bukan dari darahmu, maka harus dari nyawa yang kamu sayangi. Tiba-tiba ponselnya berdering, pesan dari kakaknya, Arga, yang sedang dalam perjalanan dari Jakarta. Dek, aku sudah dekat rumah. Mau nginap semalam. Lestari panik. Arga tak tahu apa-apa tentang pesugihan ini. Ia berlari keluar rumah, menerobos hujan, berusaha menghentikan Arga di jalan sebelum ia sampai. Tapi di tengah jalan, suara rem mendecit tajam, diikuti suara hantaman keras. Tubuh Arga tergeletak tak bergerak di tengah jalan, dengan darah mengalir deras dari kepalanya. Lestari berteriak histeris, mendekap tubuh kakaknya yang dingin. Dari jauh, suara-suara tawa perempuan menggema, suara Ratri dan leluhur-leluhur mereka yang telah menyerahkan nyawa demi kekayaan. Di pemakaman, Lestari berdiri seorang diri di antara kabut pagi. Tak ada yang datang, karena semua tahu keluarga mereka dikutuk. Rumah tua itu kini terbakar sebagian, dan kekayaan yang ia miliki telah habis oleh api dan kutukan. Tapi Lestari tahu, ia telah membayar harga paling mahal untuk memutus rantai darah pesugihan itu. Ia kini sendiri, miskin, dan terluka. Tapi bebas. Saat ia menatap ke langit, cahaya matahari menembus kabut, hangat untuk pertama kalinya setelah berhari-hari dikepung kegelapan. Dan dalam bayangan pepohonan, sosok Ratri tersenyum tipis, sebelum menghilang perlahan, seperti roh yang akhirnya diizinkan pergi dari kutukan panjang turun-temurun. 3 bulan setelah kematian Arga dan lenyapnya rumah warisan, Lestari mencoba menjalani hidup baru di kota kecil Blitar. Ia menyewa kamar kecil di belakang rumah seorang janda tua bernama Bu Warti, yang tak banyak bertanya tentang masa lalunya. Lestari bekerja di sebuah toko sembako, hidup sederhana, dan menjauhi semua hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Tapi malam-malamnya tak pernah benar-benar damai.
Ia sering terbangun karena suara-suara aneh, tangisan bayi, ketukan dari balik dinding, atau bisikan yang menyebut-nyebut nama Ratri. Ia kira semua sudah berakhir, bahwa kutukan pesugihan telah ia bakar bersama kendi dan rumah tua itu. Tapi ternyata darah masih membawa beban. Suatu malam, Bu Warti ditemukan tak sadarkan diri di dapur, tubuhnya kaku seperti batu, matanya terbuka lebar tapi kosong. Lestari yang menemukan pertama kali langsung panik. Di dinding dapur, seseorang, atau sesuatu, telah menulis dengan darah, "Kau belum lunas." Polisi menyimpulkan Bu Warti terkena serangan jantung, tapi Lestari tahu lebih dari itu. Malam itu, ia duduk di ranjangnya dengan tangan gemetar, lalu membuka buku catatan tua yang ia selamatkan dari rumah lamanya. Buku itu milik kakeknya, berisi doa-doa, mantra, dan catatan perjanjian leluhur. Di halaman terakhir, tertulis nama-nama yang ditumbalkan, dan satu nama yang kini tak asing, Arga, pengganti yang dipilih. Tapi di bawahnya, dengan tinta merah samar, ada nama lain yang belum dicoret, anak dari garis perempuan. Lestari membeku. Ia bukan hanya korban, tapi juga pewaris. Dan meski Arga telah mati, kekuatan pesugihan itu belum menghilang sepenuhnya. Ia merasa seperti sedang dikejar oleh entitas gaib yang tak akan puas sampai darahnya benar-benar terkuras habis. Di tengah kekacauan pikirannya, ia dihubungi oleh seorang pria bernama Rama, seorang jurnalis mistik yang mengaku sedang meneliti jaringan pesugihan tua di Jawa Timur. "Aku menemukan catatan tentang keluarga Ratri dan tentang kamu," katanya. "Kita perlu bicara, karena kamu bukan satu-satunya keturunan yang dicari." Lestari akhirnya bertemu Rama di sebuah warung kecil dekat makam kuno. Rama menunjukkan padanya peta leluhur yang sudah ia susun. Ada 8 keluarga keturunan pesugihan dari zaman kolonial, dan 5 di antaranya telah menghilang secara misterius. "Kamu yang ke-6, kata Rama. "Dan kamu masih hidup karena belum melakukan pemutusan penuh." Rama menunjukkan foto-foto rumah tua, kendi darah, dan lambang-lambang yang sama persis dengan yang ada di rumah Lestari dulu. "Kita harus kembali ke akar semua ini, ke tempat asal perjanjian pertama dilakukan. Alas Gumelar. Sebuah hutan terlarang di perbatasan Madiun dan Ponorogo, yang menurut kepercayaan lama, adalah tempat pertama kali para leluhur memanggil makhluk pesugihan. Di sanalah, Lestari harus memilih, mengakhiri warisan darah atau menanggung kutukan itu selamanya. Perjalanan menuju Alas Gumelar dimulai saat fajar menyingsing. Langit memerah bagai peringatan dari langit. Lestari dan Rama menumpang mobil sewaan menuju hutan yang konon tak tercatat dalam peta modern, dijaga oleh para penduduk lokal yang enggan berbicara tentangnya. Menurut cerita Rama, Alas Gumelar bukan sekadar hutan, melainkan pintu gerbang menuju dunia gaib tempat makhluk pesugihan tertua bersemayam. Hutan itu hanya bisa dimasuki pada waktu-waktu tertentu, ketika kabut turun rendah dan suara burung lenyap sama sekali. Penduduk desa terakhir yang mereka lewati, Desa Kalijero, menatap mereka dengan mata penuh curiga. Seorang pria tua memperingatkan, sekali masuk Gumelar, tidak semua bisa kembali dengan jiwa utuh. Kalau cuma mau putus perjanjian, kalian sudah terlambat. Ketika akhirnya mereka menjejakkan kaki di batas hutan, hawa langsung berubah. Suhu turun drastis, udara jadi pekat dan seperti bernapas di bawah air. Lestari mulai mendengar bisikan-bisikan, lirih tapi jelas, menyebut namanya dalam berbagai nada. Rama mencatat tanda-tanda di pohon, simbol-simbol pesugihan yang telah berubah bentuk, seolah-olah makhluk yang dulu disembah kini telah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih haus darah. Mereka berkemah di pinggir sungai kecil, menunggu malam, karena menurut kitab leluhur, pintu ke Banyu Alit, pusat kekuatan pesugihan, akan terbuka tepat tengah malam di antara 2 batu besar yang menyerupai kepala ular. Tepat pukul 12 malam, tanah bergetar pelan, dan cahaya dari bulan seperti diserap oleh tanah. Lestari berdiri di tengah lingkaran yang ia gambar dengan darah kambing, sementara Rama membaca mantra pemutus warisan darah.
Tapi tiba-tiba angin berhenti dan udara terdiam. Dari dalam kegelapan, sosok tinggi besar muncul, setengah manusia, setengah hewan, dengan tanduk dan wajah meneteskan darah hitam. Makhluk itu tak berbicara, hanya menatap Lestari. Ia tahu makhluk itu bukan sekadar penjaga pesugihan. Ia adalah singa biru, entitas yang mengikat leluhurnya dalam perjanjian pertama. Kau anak dari garis yang mengingkari, bisik makhluk itu. Aku akan ambil kau, atau kau serahkan penggantinya. Lestari menolak. Ia menggenggam liontin peninggalan ibunya dan melafalkan mantra pemutus yang telah dipelajari. Singa biru meraung, dan bumi di sekitar mereka retak seperti akan menelan. Rama tiba-tiba memekik kesakitan, dari dadanya mengalir darah, dan lambang pesugihan membara di kulitnya. Maaf, aku juga keturunan, katanya lemah. Ternyata Rama bukan hanya jurnalis, tapi keturunan dari keluarga pesugihan yang lain. Ia berharap bisa memutus ikatan lewat Lestari. Tapi ternyata darah mereka terlalu kuat. Singa biru kini menuntut 2 jiwa. Dalam keputusasaan, Lestari merobek liontin ibunya dan menemukan secarik rambut kering serta jimat kecil berisi tanah dari makam Ratri. Ia menancapkan jimat itu ke tanah, dan cahaya menyilaukan membakar makhluk itu perlahan. Singa biru meraung, lalu tubuhnya meledak menjadi ribuan burung hitam. Tapi sebelum menghilang, ia bersumpah, tumbal tak bisa dilenyapkan. Hanya ditunda. Lestari pingsan, dan ketika ia bangun, matahari telah terbit dan Rama telah tiada. Di tangannya, terdapat bekas luka berbentuk lingkaran yang terus berdetak perlahan, seolah waktunya masih dihitung mundur. Setelah keluar dari alas gumelar, Lestari tak pernah benar-benar kembali ke dunia nyata seperti semula. Meskipun tubuhnya masih hidup, jiwanya serasa dibagi 2, satu tetap berjalan di bumi, satu lagi terikat pada bayangan singa biru. Bekas luka lingkaran di telapak tangannya berdetak perlahan, seperti nadi lain yang tak bisa dihentikan. Setiap malam, ia terbangun oleh mimpi-mimpi aneh. Dirinya duduk di singgasana batu. Di sekelilingnya ribuan arwah yang menunduk memuja, dan singa biru berdiri di belakangnya sambil berbisik. Pemilik baru telah dipilih. Lestari menolak percaya. Ia telah membakar kendi darah. Ia telah melawan. Tapi kutukan itu tidak mati. Ia hanya berpindah bentuk. Di kota Blitar, hal-hal aneh mulai terjadi. Pasar tradisional tempat ia berbelanja terbakar tanpa sebab. Orang-orang mulai bermimpi tentang wanita berambut panjang dengan mata kosong yang menghampiri mereka dan menanyakan satu hal. Di mana pewarisnya? Lestari tahu waktunya hampir habis. Detakan di tangannya semakin cepat, dan ia mulai bisa mendengar suara-suara dari alam lain bahkan saat sadar. Di cermin, ia sering melihat bayangannya tersenyum saat dirinya tidak. Ia menolak makan, takut jika darahnya menguatkan ikatan itu. Tapi rasa haus akan sesuatu yang bukan air atau makanan, mulai merasuk ke dalam dirinya. Lestari pergi mencari seorang ahli warisan spiritual terakhir, seorang perempuan tua bernama Nyi Purnama, yang hidup mengasingkan diri di lereng Gunung Kelut. Nyi Purnama menatap Lestari dengan tatapan penuh iba, seolah sudah tahu sejak awal siapa yang datang. Tumbalmu sudah dibayar, tapi kau menolak jadi pewaris. Dan alam tak menerima kehampaan. Kalau kau tidak duduk di singgasana, maka singa biru akan kembali. Tapi kali ini, ia akan memilih dari darah yang lebih muda. Anak-anak di sekitarmu. Anak-anak yatim yang tak punya pelindung. Lestari merasa perutnya mual. Ia tak ingin jadi bagian dari semua ini. Tapi ia juga tak bisa membiarkan kutukan itu mengalir ke orang lain. Harus ada penutup, kata Nyi Purnama. Harus ada darah terakhir, bukan dari tumbal, tapi dari pengikat, darah yang menyegel, bukan mengorbankan. Dalam ritual malam itu, Lestari berdiri di tengah api berbentuk lingkaran, dan Nyi Purnama memotong sedikit darah dari tangan Lestari untuk dituangkan ke atas pusaka keramat.
sebuah belati hitam yang dulu digunakan leluhurnya untuk memulai perjanjian pertama. Dengan darahmu sendiri, tutup warisan ini. Tapi ingat, siapapun yang memutus rantai akan jadi penjaga selamanya. Lestari menusukkan belati itu ke tanah, dan dari bumi keluar jeritan-jeritan jiwa yang selama ini terikat. Udara bergetar, tanah merekah, dan cahaya membutakan segala hal. Ketika semuanya usai, Lestari terbangun sendirian di tengah hutan. Tak ada lagi Nyi Purnama. Tak ada api. Tak ada luka di tangannya. Tapi di sekelilingnya, burung-burung bersuara lagi. Cahaya mentari hangat. Dunia terasa hidup. Ia berjalan kembali ke kota dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya, tidak ada bisikan di telinganya. Tapi ia tahu, dalam-dalam jiwanya, sesuatu tetap tertinggal. Ia adalah penjaga terakhir. Dan jika suatu hari kutukan itu kembali, maka darahnya akan memanggilnya pulang.